Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan bidang keempat, yaitu teknologi. Nah, adapun isu yang saya angkat ini berupa krisis keamanan cyber terhadap perlindungan data pribadi. Nah, ini isu yang atau permasalahan yang sering sekali terjadi di Indonesia. Nah, saya akan jabarkan secara singkat dulu terkait isu ini. Nah, krisis keamanan cyber terhadap perlindungan data pribadi ini menggambarkan situasi ketika sistem keamanan digital itu gagal atau tidak mampu melindungi informasi data pribadi dari ancaman dan serangan di dunia maya. Nah, dalam kondisi ini data pribadi seseorang seperti nama, alamat, nomor identitas, atau keuangan itu beresiko bocor atau dicuri atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Adapun hipotesis yang saya angkat, yang pertama adalah diduga bahwa krisis keamanan cyber ini terjadi akibat lemahnya regulasi dan penerapan kebijakan perlindungan data pribadi, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan data pribadinya. Nah, adapun teori yang saya gunakan untuk isu ini yaitu adalah teori cyber. Teori cyber itu sendiri adalah cyber teori yang dimana membahas bagaimana teknologi digital, sistem informasi, dan dunia maya cyberspace itu memengaruhi kehidupan manusia, terutama dalam hal komunikasi, keamanan, dan privasi. Nah, teori ini berfokus pada hubungan antara manusia dan teknologi, yaitu bagaimana interaksi keduanya itu menciptakan manfaat besar. Teori cyber sendiri diambil dari konsep cybernetics atau cybernetika. Nah, ini mempelajari sistem komunikasi dan pengendalian dalam jaringan digital. Nah, bagaimana data berpindah serta bagaimana manusia berperan di dalamnya jika dikaitkan dengan isunya. Jika dikaitkan dengan isunya, krisis keamanan cyber ini terhadap perlindungan data pribadi terjadi ketika sistem digital itu gagal melindungi informasi pribadi masyarakat. Di Indonesia, kasus kebocoran data pribadi ini seringkali terjadi seperti yang saya bilang, karena kita ambil contoh kasus kayak Kominfo, itu kan data pribadi kita seperti data pribadi kita itu seringkali bocor kan. Entah siapa yang kok bisa bocor, saya juga nggak tahu. Nah, dalam hal ini ada beberapa faktor yang dapat dijelaskan dalam keterkaitannya sebagai berikut. Jadi ada beberapa faktor yang bisa kita kaitkan dengan teori cyber tadi. Yang pertama ada keterhubungan digital yang banyak. Nah, semakin banyak sistem yang terhubung, itu maka akan semakin besar juga terjadinya kebocoran data. Nah, ini dikarenakan banyaknya sistem mengakibatkan area dalam memantau keamanan cyber ini menjadi semakin rumit, karena seperti yang kita tahu, semakin banyak jaringan digital itu semakin sulit untuk dikontrol, semakin sulit untuk dikendalikan. Sama seperti kasus Kominfo tadi, karena banyaknya data masyarakat Indonesia, itu Kominfo mungkin kewalahan untuk menjaga keamanan data pribadi kayaknya. Baru yang kedua ada tata kelola cyber yang belum kuat. Nah, Indonesia sendiri ini masih mengalami hambatan dalam menerapkan regulasi atau peraturan atau kebijakan dan pengawasan pada keamanan cyber. Nah, hal ini berkaitan dengan pandangan teori cyber yang menjelaskan bahwa cyber governance itu penting untuk menciptakan dunia digital yang aman dan terkontrol. Jadi, Indonesia ini masih menghadapi tantangan berupa regulasi serta pengawasan yang masih sangat lemah. Karena bisa dibilang Indonesia ini banyak sekali kasus kebocoran data pribadi. Ini diartikan bahwa sistem pengamanan Indonesia ini masih sangat kurang karena seringkali terjadi kebocoran data, baik itu data pribadi masyarakat atau data pemerintah. Seperti itu.
Baru yang ketiga ada dampak sosial dan kepercayaan publik. Nah, ini. Dalam kasus kebocoran data, nah masyarakat akan menjadi waspada nih, karena atau bahkan cenderung tidak percaya lagi terhadap lembaga digital atau aplikasi yang mengelola data mereka. Hal ini dikarenakan menurutnya kepercayaan publik. Hal ini dikarenakan menurunnya kepercayaan publik akibat kebocoran data. Nah, bisa dibilang kita ambil tadi contoh kasus yaitu Kominfo kan. Nah, ketika Kominfo mengalami kebocoran data pribadi yang dimana data pribadi masyarakat Indonesia itu tersebar lalu terjual di website gitu. Nah, ini masyarakat akan menjadi kurang percaya terhadap lembaga yang menjaga data pribadi kita. Ini akan menurunkan kepercayaan publik masyarakat terhadap lembaga yang mengelola data kita karena akibat kasus kebocoran data pribadi tadi. Lalu yang keempat adalah pentingnya kesadaran digital bagi masyarakat. Nah, ini yang terakhir, yaitu di mana masyarakat ini perlu memahami cara menjaga privasi dan mengenali ancaman cyber agar data mereka terlindungi di dunia digital. Jadi bukan hanya pemerintah saja yang bekerja untuk melindungi data pribadi, tapi masyarakat juga harus ikut serta dalam menjaga data pribadi mereka, karena bukan sepenuhnya salah pemerintah terkait kebocoran data pribadi, tapi bisa saja masyarakat itu sendiri yang membocorkan data pribadi mereka, entah itu mereka mencet website yang disuruh untuk mengisi email mereka atau nomor HP mereka atau nick mereka, nomor induk kependudukan. Nah, itu merupakan kesalahan masyarakat itu sendiri. Jadi tidak heran banyak data bocor pribadi, tapi bukan dari pemerintah itu sendiri yang menyebabkan kesalahannya, tapi dari masyarakat itu sendiri yang sering memencet web atau link-link phishing gitu. Nah, itu kan banyak mengambil data-data pribadi kan. Nah, jadi masyarakat tuh harus tahu mana ancaman cyber, mana link-link yang bukan ibaratnya link yang mengakibatkan kebocoran data pribadi, mana yang bukan gitu. Jadi masyarakat harus memahami atau mengenali link-link yang berpotensi mengambil data pribadi mereka, seperti itu. Jadi sekian penjelasan singkat dari saya terkait isu krisis keamanan cyber terhadap perlindungan data pribadi di bidang teknologi. Jadi sekian dari saya, terima kasih.